warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Wah, senang sekali ketemu sama saya Winda Citra Dewi di sini. Hari ini saya ingin berbagi informasi kepada Bapak Ibu semua, teman-teman. Bahwasanya hari ini saya berada di Kota Pekanbaru dan tujuan saya datang ke sini adalah ingin bertemu owner daripada travelnya dan sekaligus mendaftar jadi jamaah umroh di sini. Alhamdulillah hari ini saya spesial sekali bisa bertemu dengan beliau dan beliau menyediakan waktu untuk kita sharing-sharing. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Nah, ini kita dengan Bapak Haji Abdul Aziz. Ya, benar. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Senang banget Pak kita bisa ketemu di sini silaturahmi secara langsung. Nah, jadi Pak Aziz ini adalah owner dari Travel ADW, begitu ya Pak ya. Nah, kita mungkin akan kupas tuntas bahas bagaimana kelebihan-kelebihan jika jadi jamaah di sini, begitu ya Pak. Ya. Karena banyaknya travel di luar sana, tapi saya jauh-jauh terbang dari Kalimantan, tepatnya Kota Pontianak, pergi ke sini ke Kota Pekanbaru ini hanya untuk daftar umroh tuh Pak. Pasti tentunya alasan saya kuat sekali ya kan. Luar biasa jauh-jauh ya. Jauh-jauh ya Pak ya. Alasan saya banyak sih Pak. Kalau alasan saya kenapa sih jauh-jauh datang ke sini, tapi saya pengen Bapak juga cerita banyak tentang ADW biar teman-teman juga bisa tahu ADW Travel. Kenapa? Karena ADW Travel ini belum ada masuk di Kalimantan Barat Pak. Pontianak. Bapak pernah dapat jamaah nggak di sana? Belum. Belum kan? Berarti saya ini orang pertama yang percaya Bapak dan daftar sebagai jamaah, betul nggak Pak? Betul, betul. Benar sekali. Betul sekali ya Pak. Masya Allah. Dan kadarullah lagi ya teman-teman, Bapak Ibu semua, saya datang ke sini. Sebelum saya datang ke sini, saya sempat bersiar dengan kemampuan saya Pak. Alhamdulillah sudah 8 orang yang daftar Pak. Amin. Termasuk saya udah 9 berarti. Kita belum mulai Pak, kita baru mau mulai. Dan hari ini kita pengen sharing ya sama ownernya langsung tentang ADW Travel. Nah Pak Aziz, boleh diceritakan nih Pak, ADW Travel ini berdiri sejak tahun berapa, terus bagaimana perkembangannya, dan sudah ada kantor cabangnya di mana aja Pak? Oke. Jadi ADW Travel ini sudah dari tahun 2013. Jadi sejarahnya itu kita bukan langsung dengan nama ADW Travel, tapi sebelumnya itu bergerak di bidang handling saja. Jadi kita banyak menjual paket-paket layanan, tapi hanya melayani travel saja. Jadi dari mulai bus, visa, kemudian hotel, catering, kemudian pelayanan handling baik itu di Indonesia ataupun di Saudi. Jadi itu yang awal dari tahun 2013. Jadi untuk selama dari 2013 sampai ke tahun 2017 itu sempat 2 kali bertukar nama. Yang pertama itu Babul Umroh Mandiri Wisata, yang kedua Babul Berkah Wisata. Nah, baru di tahun 2017 kita mulai menggunakan nama ADW Travel. Itu singkatan dari PT AET Dunia Wisata. 2017 ya Pak ya? 2017. Oke, yang benar-benar pakai nama ADW. Pakai nama ADW. Jadi ADW ini didirikan tahun 2017, di mana ADW ini punya kepanjangan AET Dunia Wisata. AET ini juga ada singkatannya. Apa tuh Pak? Ya betul, mau saya tanyain, AET itu apa Pak? AET itu singkatan dari Amanah Edukatif Terintegrasi. Wah, Masya Allah. Jadi ya. memang ini disusun plannya dari awal. Pertama itu amanah itu kita punya doa supaya pada saat kita memulai itu kita betul-betul menjalankan amanah dengan baik. Nah, itu penting loh Pak. Sampai berjalan sebaik mungkin. Oke. Kemudian edukatif itu tujuan adalah memberikan informasi, pembelajaran dan berbagi ilmu. Edukasi. Baik itu kepada jemaah, kepada agen mitra, Iya. tentang pelayanan umroh yang benar itu seperti apa. Iya. Seperti itu. Nah, kemudian yang terintegrasi ini baru saja terrealisasi di tahun 2025 ini, sekitar 3 bulan 4 bulan yang lalu. Oke. Jadi memang dari awal AET itu ada makna. Jadi makna itu kita susun sampai semuanya benar-benar tersusun sesuai dengan yang kita cita-citakan. Jadi terintegrasi itu mulai dari sistem yang sudah kita buat sekarang ini dengan nama program ADW True. ADW True. Nah, itulah dia dengan sistem terintegrasi tadi. Jadi semua penjualan, semua marketing kita, semua pemasaran kita, pelayanan kita, semua terkoneksi dalam satu sistem digitalisasi. Oke, termasuk untuk pendapatan ujrohnya Nah, sendiri. semuanya. Jadi nggak ada yang khawatir masalah ujroh nih Pak ya. Ya, Jadi betul. itu bisa diakses di handphone masing-masing, bahkan bisa dapat hari itu juga. Iya. Wah, Real time, detik itu juga. real time. Tidak ada kata Sabtu, tidak ada kata Minggu, tidak ada tanggal merah. Wow. Jadi semuanya bisa dilakukan kapan Wah, saja luar biasa untuk ya. pencairan Wah, ujungnya. Masya Allah, tabarakallah.
Nah, jadi untuk izin ADW Travel ini sendiri, Iya, kita betul. berizin resmi itu di tahun 2022. Oke. Itu kantor pusat kita dari Sumatera Barat. Untuk saat ini ya Pak ya? Tepatnya di Kabupaten Agam, di Lubuk Basung. Jadi Pekanbaru ini sebenarnya cabang. Pekanbaru cabang ya? Tapi seluruh operasional pusat itu dipindahkan ke sini. Administrasinya, karena kebetulan saya sendiri tinggal di sini. Jadi di 2 tempat lah, di Sumatera Barat sama di sini. Jadi kita lebih leluasa di sini karena ini kotanya lebih besar. Oh, betul sekali Pak. Nah, jadi waktu pertama kali saya sampai juga lihat, oh ternyata Pekanbaru besar ya. Nah, dan sempat juga Pak saya ikut Car Free Day kemarin. Wah, jadi waktu itu landing malam, besoknya CFD pula ya kan? Car Free Day, saya coba tes market nih, tes market ternyata masih banyak yang belum tahu ADW Pak di sini. Berarti sebenarnya ini peluang dong Pak? Masih peluang. Peluang banget buat para pesyiar Baitullah, kemudian juga orang-orang yang pengen umroh dengan program ADW True ini. Yang akan kita bahas nanti ini tentang program ADW True-nya Pak. Tapi sebelumnya kita ulas lagi ya Pak ya. Jadi lebih tepatnya ADW ini berdiri menggunakan nama ADW itu di tahun 2017. Yaitu menggunakan nama Dunia Wisata. AET itu ada artinya juga nih teman-teman pemirsa di rumah, yaitu amanah, edukasi, edukatif dan terintegrasi. Wah, keren banget ya. Nah, boleh Pak kita sharingkan tentang program ADW True ini. Nah, karena apa Pak? Karena jujur yang membuat saya itu ketarik ke sini, yang membuat saya ingin cepat-cepat datang ke sini, program ADW True-nya Pak. Yang maaf punten, yang nggak dimiliki sama travel lain. Betul tidak Pak? Betul. Dan itu yang menjadi alasan kuat saya kenapa saya ada di sini dan menjadi orang pertama di Kalimantan Barat yang percaya sama beliau walaupun nggak pernah ketemu ya. Dan baru ketemu ini dan memutuskan untuk jadi jamaah Bapak. Boleh Pak dijelaskan secara singkat poin-poinnya aja? Oke, baik. Jadi ADW True ini adalah salah satu program yang bisa dibilang sekarang adalah program unggulan dari ADW Travel. Di mana program ini memang sengaja dibuat untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depannya. Karena seperti kita tahu, makin ke depan tantangan travel tour and travel ini, apalagi khususnya di dunia umroh dan haji, ini pertama semakin ketat, kedua semakin banyak masalah yang signifikan yang terjadi. Yang pertama adalah dari segi pelayanan yang kebanyakan jemaah itu tidak banyak bisa menerima pelayanan yang sesuai dengan yang dijanjikan. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti kita lihat juga banyaknya agen-agen atau mitra syiar yang bermasalah baik dari awal ataupun di kemudian hari. Itu akibat daripada tidaknya adanya aturan pengamanan dari saat mereka mengambil dana dari jemaah, kemudian menyetorkan ke perusahaan. Tidak ada alur yang jelas, tidak ada alur yang bisa membuat pengamanan yang betul-betul safety, baik itu untuk jemaah ataupun untuk agen ataupun untuk perusahaan. Jadi dengan sistem digitalisasi ini kita berharap bahwa semuanya bisa terakomodir. Kemudian dari segi mitra syiar, kita ingin agar mitra syiar ini benar-benar memiliki masa depan yang bisa mereka ukur. Jadi mereka bekerja menjadi tim syiar di satu perusahaan travel. Mereka tahu mereka ke depannya akan bisa mendapat apa, meraih apa, masa depannya akan seperti apa. Mereka bisa melihat ke depannya. Berbeda dengan yang selama ini secara konvensional, yang biasanya mereka hanya diberikan ujroh 1 kali saja, kemudian sudah selesai sampai di situ. Terkadang mereka bekerja sudah bertahun-tahun tapi tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi tujuan dari ADW Travel menciptakan ADW True adalah ingin memberikan kepastian masa depan yang lebih baik kepada calon mitra dan ingin memberikan pelayanan yang benar-benar terstandarisasi, sesuai dengan standar kenyamanan layaknya ibadah yang memang sudah ditentukan oleh dari Kementerian Agama. Jadi kebetulan kita punya standarisasi dari pelayanan kita sudah mendapatkan akreditasi A-grade A. Jadi dengan standarisasi ini memang kita ingin membuat satu standarisasi sesuai dengan prestasi yang kita punya. Jadi kita nggak mau lagi bersaing dengan cara-cara yang pelayanan dikorbankan, itu kita nggak mau lagi. Jadi kita tetap bisa bersaing, tapi mungkin dengan cara yang lebih elegan, dengan cara yang lebih baik. Betul Pak Ajis, luar biasa sekali ya. Bahkan saya sendiri merasakan ya, saya kan calon jamaah ya di sini ya. Untuk uang pendaftaran itu sendiri aja kita tidak terima secara tunai. Betul Pak ya. Semua itu menggunakan virtual account ya Pak ya. Jadi transaksinya itu sangat transparan sekali antara si calon jamaah dengan pihak travel, begitu Pak? Benar, iya.
Jadi semuanya sudah kita akomodir dengan sistem keamanan dan alhamdulillah seluruh sistem yang kita punya itu memiliki sistem pelayanan tingkat tinggi. Jadi teknologi yang kita dengar juga bukan teknologi yang biasa. Betul. Bahkan untuk pencairan ujroh, keamanan safety dari pencairan keuangan itu sudah menggunakan scan wajah. Oh iya, Jadi betul itu dia saya. scan wajah dari si pemilik akun. Betul. Jadi nggak bisa sembarangan. Wow. Jadi semuanya standarisasinya sudah, kalau bisa dibilang sudah standarisasi ISO lah. Jadi nggak sekedar bikin website, sekedar web bodong gitu, tidak. Jadi memang sudah standarisasi dengan baik. Itu Pak, betul. Karena waktu saya itu Pak bersiar kan ada 4 jamaah yang masuk dan percaya sama saya. Udah itu kan saya membina ya Pak ya, membina, membantu beliau juga untuk bersiar. Kan ada ujroh Pak di situ Pak. Nah ujrohnya Masya Allah Dewi kasih 2 juta ya Pak ya. Dari uang pendaftaran aja tuh belum ada pelunasan tuh kita dikasih 2 juta, tapi 2 kali kita dapatnya. Pertama di awal pada saat pendaftaran, hari itu juga real time. Yang 1 jutanya pada saat pelunasan, betul Pak? Dan pada saat itu betul kata Pak Haji, saya membantu teman saya itu untuk mencairkan ujrohnya itu pakai scan wajah. Dan untuk pertama kalinya kita cairkan uang itu, mau ikut apapun ya, mau ibaratnya mencairkan uang dalam segi bisnis misalnya ya, kita bedakan ya antara bisnis dengan ibadah. Ini ujroh tadi yang diberikan sama pihak Adil itu pakai scan wajah, itu benar-benar saya takjub lah ya, berarti perusahaan ini Safety. niat banget untuk mengamankan Cukup safety. apa yang menjadi jerih payah kita, apa yang menjadi hak kita. Nah ini keren banget loh Pak. Mudah-mudahan ini bisa terus berinovasi dan ADW bisa lebih lama lagi ya Pak ya. Menurut Bapak dengan program ADW True ini bagaimana Pak? Berapa banyak jamaah yang bisa bergabung dengan kita Pak? Kan Bapak pasti tahu nih dalam 1 bulan dan belum ada program ADW aja udah bisa ada jamaah banyak ya kan? Kalau konvensional ya Pak ya, kan sebelumnya ADW ini kan ya belum ada sistem ADW True kan Pak? Nah itu per bulannya biasanya gimana Pak? Kalau per bulan sebelum sistem ADW True ada, memang terasa signifikan peningkatan. Jadi sebenarnya begini di ADW True itu, kalau kita masih menggunakan sistem-sistem yang lama, seperti layaknya travel yang konvensional, kita tidak memiliki kelebihan yang signifikan, yang bisa dianggap hal yang menarik bagi para jemaah. Contoh saja, kalau dulu di tahun 2017 atau 2015 sampai 2017 itu cukup hanya dengan brosur, kita tampilkan harga, kemudian fasilitas layanan bintang 4, bintang 5, kemudian harinya dipanjangkan, jemaah sudah tertarik. Itu dulu. Sekarang itu sudah berubah. Kalau kita hanya sekedar bikin brosur, kemudian dengan harga, kemudian dengan fasilitas layanan, dengan hari, itu sekarang belum cukup. Kenapa? Karena semua travel menawarkan itu. Satu jemaah bisa pegang 10 sampai 20 brosur. Dan semuanya itu sama penawarannya. Jadi jemaah bingung, yang mana yang mau diambil. Jadi nggak ada sesuatu yang wah bagi mereka. Tapi begitu ADW True hadir, ada satu hal berbeda yang mereka lihat. Betul. Contoh saya bikin acara itu di hotel. Di hotel saya bikin acara, kalau dulu tanpa ADW True dengan seperti biasa saja, mau cari orang 50 orang datang aja susah. Tapi sekarang bisa 4 sampai 500 orang Pak. Saya bikin tiket 350 orang itu yang hadir minta 500. Wah. Berarti Next apa? Ke Kalimantan ya Pak. Sabar ya Kalimantan, nanti Bapak turun. Ada sesuatu hal yang berbeda. Kita membuat jemaah ini tidak lagi hanya mendapat manfaat ibadah, tapi lebih dari itu. Mereka bisa mendapatkan ibadah berulang-ulang dengan biaya yang hanya cukup 1 kali. Luar biasa. Kemudian bahkan mereka bisa mendapatkan income, perbaikan ekonomi bagi keluarga mereka. Jadi kalau orang yang tadinya tidak punya niat untuk umroh, akhirnya punya niat untuk umroh. Dan di sana dia bisa memperbaiki ekonomi keluarganya dari mengikuti program ADW itu tadi. Jadi tidak sedikit sekarang jemaah kita yang tadinya sempat dicaci, sempat dihina, lu makan aja susah, ikutan pula mau pergi umroh, bayar 3.500.000. Nyatanya sekarang dia pergi umroh, pulang dari umroh, tiap hari dapat income 800.000, 500.000, 300.000 setiap hari. Wah, luar biasa. Jadi sekali. sudah ibadahnya dapat, pulang dari tanah suci dapat rezeki tanpa henti sampai sekarang. Wah. Berarti apa? Berarti ada penguatan ekonomi umat di balik dari tim-tim syiar yang kita gerakkan. Dan itu termasuk Jadi, visi dan misi Bapak itu ya. visi-misinya kita. Jadi ada sesuatu hal yang berbeda yang kita tawarkan. Itu yang membuat ADW True ini berbeda dengan program yang lain.
Karena kalau dengan program yang lain ya itu tadi, mau cari 50 orang saja kita undang ke dalam satu acara. Allah alam. Iya, betul Allah sekali. alam akan hadir. Baik Pak Haji, luar biasa sekali ya pemirsa di rumah. Pak Haji terima kasih banyak. Sebenarnya Bapak Ibu kalau kita kupas program ADW Tour itu tidak cukup ya waktunya ya. Pastikan kita akan ada event untuk teman-teman yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya bisa hadir di tanggal 14 Pak. Tanggal 14. Nah, kita akan ada seminar akbar di situ, akan mengupas tuntas juga bagaimana bisa umroh dengan kalau di Kalimantan 4.500.000 Pak. Oh, iya. Insya Allah nanti di Kalimantan kita bikin acara. Oh, pasti dong. Yeay. Nanti kita adakan seminar. Wah, luar biasa dalam waktu sekali. dekat, insya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, jadi saya setuju sekali dengan Bapak kalau kita ini ibaratnya kalau orang umroh ibaratnya orang yang punya uang itu kan biasa ya Pak. Biasa. Tapi kalau orang umroh itu tidak ada uang itu luar biasa. Betul nggak Bahkan Pak? bisa dapat uang. Bahkan bisa dapat uang. Itu luar biasa. Keren ya Pak ya. Nah, dan itu semua ada di program ADW Tour. Saya kasih bocoran satu saja ya. Jadi di program ADW Tour ini yang membuat saya tertarik adalah kita bisa menabung sendiri di rumah, terserah mau di bawah bantal kah, mau di dalam apa kan terserah, pegang sendiri uangnya, betul Pak? Ya, betul. ADW tidak mengumungut uang kita, ADW tidak mengumpulkan uang kita, tapi kita harus daftar, betul Pak? Betul. Nah, kemudian harga tidak berubah, betul Pak? Selama 2 tahun. Selama 2 tahun tinggal pilih aja mau paket apa umrohnya, tergantung seasonnya, betul Pak? Ya, benar. Artinya tabungan kita kumpul nggak kumpul harganya tetap sama kurang lebih 2 tahun. Dan menariknya lagi kalau misalnya orang lebih dari 2 tahun nggak terkumpul uangnya, uang pendaftarannya tetap ada, Tetap tidak ada. hangus. Kita bikin akad baru. Bikin akad baru dan mengikuti harga yang terbaru. Iya. Wah, luar biasa sekali. Jadi buat para pejuang dan pesyiaibatullah di rumah yang saat ini sedang menabung, semoga Allah kumpulkan tabungannya, betul Pak? Amin. Allah cukupkan uangnya dan Allah gerakkan hatinya untuk bisa berumrah bersama ADW Travel. Amin. Terima kasih, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Alhamdulillah.